kembali dalam kasih-Nya. Bagaimana apa kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat sedang dalam keadaan tetap selalu beriman teguh bahwa Tuhan selalu memelihara kita dan memberikan kepada kita pengetahuan dan hikmat-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena hikmat dan pengertian-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, kami juga mau terus-menerus takut akan Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami dan kami mau belajar terus. Inilah Tuhan kami yang mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah sahabat Amsal pasal 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sahabat Kristus, dalam kehidupan kita menyadari ya bahwa kita membutuhkan pengetahuan. Itulah sebabnya para orang tua lalu menyekolahkan anak-anaknya. Harapannya mereka orang tua itu kepada anaknya adalah agar anaknya tidak hanya menjadi orang yang tumbuh berbadan besar saja, memiliki banyak uang, tapi juga nantinya terutama mereka memiliki hikmat dan kepandaian. Mengapa menjadi bodoh itu mesti dihindari ya? Walau kita telah dewasa, sahabat, kita kan selama ini juga belajar ya, tetap belajar dan mau belajar. Kita tetap terbuka pada kehendak diri yang mau terus-menerus belajar. Jika kita membiarkan diri kita menjadi bodoh, maka kita akan membiarkan si jahat menguasai. Nah, lalu akibatnya selain kita sendiri dapat melakukan kejahatan karena kebodohan kita, hal ini juga dapat membuat orang lain terkena kejahatan kita yang dibodohi oleh sekitar, oleh kita juga yang mendukungnya. Sehingga jika kita bodoh, kita itu dapat menjadi sumber kesengsaraan atau dapat menyengsarakan orang lain di sekitar kita. Nah, itulah gambaran bagaimana orang-orang bodoh jadi bisa melakukan kejahatan. Nah, bacaan kita hari ini sahabat mengisyaratkan bahwa hikmat hanya dimiliki oleh orang yang takut akan Tuhan. Berarti kan orang yang takut akan Tuhan itu akan menyukai pengetahuan. Jadi suka belajar dan berarti mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Sementara orang-orang bodoh menjauhkan diri dan malah menghina didikan. Maka mereka yang bodoh sangat terbuka pada kejahatan. Meski karena kebodohan mereka sering berkata ya, saya tidak jahat. Sebenarnya saya tidak jahat. Tapi mengaku bahwa mereka tidak mau belajar, angkuh, dan terbawa pada kebodohan mereka yang berefek pada tindakan jahat. Itu mereka akui juga, kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, dalam kalimat seperti itu seolah mau dikatakan bahwa mereka yang menyukai dan membela kebodohannya tentu juga tidak takut akan Tuhan. Lihatlah Sokrates yang pandai, bagaimana ia dihukum karena kepandaiannya oleh sekumpulan orang-orang bodoh yang kemudian menjadi jahat. Orang bodoh yang di dalam hatinya tidak mau menghargai didikan. Ia dapat menjadi penjahat-penjahat, maksud saya ya. Ia dapat menjadi penjahat-penjahat. Atau orang yang bodoh itu menjadi sama dengan orang yang jahat nantinya. Sahabat Kristus, dalam menyongsong pemilu 14 Februari ini kita masih terus menyuarakan ini dan saya masih ingin menyuarakan hal ini ya, mengingatkan kita semua. Kita akan menyongsong pemilu 14 Februari tahun depan. Mari kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghargai pengetahuan. Mari kita kembangkan pengetahuan kita dengan berbagai macam cara untuk memahami kehendak Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan bersama kita dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Oleh karena itu kita akan memilih bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja, namun bagaimana
pilihan saya juga adalah pilihan untuk kemuliaan Tuhan. Yang mana itu berarti pilihannya akan menjadi bentuk kita mengasihi dan menghargai kehidupan bersama sesama dalam damai, adil, makmur bersama-sama di bumi Indonesia ini. Walau kita hanya punya satu suara kita ya, namun kita tahu juga bahwa suara satu itu ikut berperan dalam menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, tanah air kita Indonesia. Oleh karena itulah jemaat sahabat semua, mari kita pelajari siapakah calon-calon yang akan kita pilih nanti. Ini sekarang nih masa-masanya searching, belajar melihat jejak digitalnya, bagaimana mereka dan seterusnya, apa yang mereka suarakan dan seterusnya. Apakah mereka mengatakan dengan kebaikan, kebenaran, dan kejujuran, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tentu tak mau membiarkan negara kita dikuasai kejahatan, kan? Seperti kata Frans Magni Suseno, pemilu itu bukan untuk memilih yang terbaik, namun agar yang terburuk tidak memimpin. Yang terburuk itu berarti adalah yang jahat, yang bodoh, yang sombong, yang membiarkan kebodohan menguasai orang-orang di sekitar, yang membela kebodohan agar dirinya menjadi pemimpin dan terus berkuasa, dan orientasinya adalah kenyamanan diri sendiri semata. Nah, jemaat Kristus, sahabat semua, dalam kehidupan kita marilah kita menjauhkan diri dari mereka yang membenarkan dan menyuburkan kebodohan dan berpikiran sempit. Namun kita akan berpihak mendukung dan mengembangkan kepandaian. Di dalam keluarga, setiap ayah dan ibu akan memperhatikan pendidikan anak-anak mereka agar anak-anak mereka tumbuh tidak hanya menjadi pencetak uang, namun juga memiliki hikmat dan kepandaian yang takut akan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi sosok yang mendukung upaya belajar dan bertumbuh, bukan hanya mereka yang membela kebodohan dan kebohongan. Dan PR buat setiap kita yang sudah bisa ikut pemilu pada 14 Februari yang akan datang ya. Mari kita ikut mencoblos. Mari kita memilih mereka yang berpengetahuan untuk mewujudkan kasih kebaikan Allah, bukan mendukung mereka yang jahat dan berpihak pada kebodohan dan mengutamakan keuntungan dan kesejahteraan diri atau kelompoknya dan kepentingannya sendiri saja. Pelajari itu semua. Teruslah belajar untuk takut pada Tuhan Allah sebagai permulaan hikmat. Tuhan menolong kita yang mau terus-menerus belajar. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau terus-menerus dekat pada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber kasih dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami juga mau menularkan kasih kepada semua orang. Dan itu membutuhkan kepandaian. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Karena sekali lagi kami ingin menyebarkan kasih dan kebaikan Tuhan. Inilah doa kami. Kami berdoa memohon di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, sumber hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Sahabat, sampai jumpa ya.